Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairur Rizal, biasa dipanggil Rizal. Saya adalah seorang mahasiswa di IKIP Budi Utomo Malang yang mengambil jurusan tentang bahasa dan sastra Indonesia. Dengan berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan dalam sebuah bentuk video yang mana ini akan menjadi salah satu tugas bagi saya untuk memenuhi kelas micro teaching. Di sini saya akan membuat video tentang bagaimana tata cara ataupun prosedur dalam menerapkan RPP yang telah saya buat sebelumnya. Pertama-tama langsung saja ya. Pertama-tama ya, sudah kita ketahui semuanya bahwa langkah pertama dalam RPP itu adalah kita harus menyiapkan sebuah bahan ataupun materi, kemudian kita akan mengupasnya dalam sebuah kegiatan belajar mengajar. Pertama itu adalah ada yang namanya pembukaan, kemudian isi ataupun pembahasan, dan ketiga adalah penutupan. Dalam pembukaan ini biasanya setiap alma mater ataupun lembaga-lembaga itu memiliki ciri khas tersendiri. Contohnya di tempat saya mengajar itu condong ke daerah ataupun condong ke spiritualnya adalah Islami, karena merek saya, lembaga saya adalah sebuah madrasah ibtidaiyah ataupun MI yang bermoral agama. Saya contohkan seperti ini ketika pembukaan. Kita ucap salam, kemudian tanya kabar, kemudian memberikan apresiasi, kemudian kita baru melakukan pembelajaran bersama peserta didik. Contohnya seperti ini: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian peserta didik menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya memulai prosedur kedua, yakni adalah tanya kabar. Tanya kabar ini macam-macam. Kalau di lembaga saya seperti ini: selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Kemudian anak-anak menjawab, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Itu jawabannya dalam lembaga saya. Kemudian yang ketiga adalah apresiasi, penanaman konsep pada minggu yang lalu dan diterapkan pada hari ini ataupun hari yang ketika kita melakukan KBM ya. Oke anak-anak, minggu lalu saya telah menerangkan bagaimana menentukan ciri-ciri teks anekdot. Oh seperti ini. Teks anekdot itu Pak, itu biasanya memiliki ciri bersifat humoris, berupa lelucon, kemudian bisa berupa sindiran, seperti itu. Itu adalah namanya persepsi. Kemudian kita baru memberikan sebuah materi baru kepada peserta didik. Itu pembukaan yang biasa saya lakukan. Kemudian menuju pembahasan, yakni tentang materi yang kita berikan pada hari itu kepada anak-anak. Contohnya kalau dalam RPP saya adalah berupa teks anekdot ya. Teks anekdot adalah sebuah teks yang menceritakan ataupun teks yang memberikan gambaran, memberikan deskripsi bahwa teks itu biasanya bersifat humoris, bersifat lelucon, dengan tujuan untuk menghibur para audien yang ada pada kegiatan tersebut. Itu adalah teks anekdot. Kemudian kita memberikan ciri-cirinya, kemudian kita memberikan sebuah teks anekdot, kemudian para peserta didik memberikan tanggapannya, kemudian dianalisis, kemudian nanti bisa dipraktekkan dalam bentuk individu, kelompok ataupun yang lainnya. Itu tergantung gurunya sendiri. Oke anak-anak, silakan ya dibaca teks anekdot yang ibu ataupun bapak berikan kepada semuanya. Silakan, nantinya kita akan melakukan KBM dengan berkelompok. Nanti setiap kelompok membentuk menjadi satu kelompok 4 orang. Kemudian anak-anak menjawab, oke Bu, siapa ya. Kemudian bisa kelompok itu memilih sendiri ataupun kita yang membentuknya. Kemudian oke anak-anak, waktu saya kasih 30 menit ya untuk analisis. Kemudian waktu 10 menit yang akan datang untuk melakukan evaluasi, agar nantinya sampai semuanya bisa tahu
mana teks anekdot dan mana teks deskripsi ataupun teks yang lainnya, seperti itu. Paham anak-anak? Siap paham Pak? Seperti itu. Itu biasa dilakukan dalam sebuah kegiatan belajar mengajar. Intinya kalau pemahaman ataupun isi itu tergantung pada diri sendiri, pada pengajarnya sendiri. Apakah untuk membantu kelompok, individu ataupun yang lainnya, seperti itu. Kemudian penutup. Penutup ini biasanya kalau dalam lembaga-lembaga itu memiliki ciri khas tersendiri. Mulai dari doa, cara mengucapkan salam, cara menutup sebuah pelajaran. Kalau saya biasanya di lembaga saya seperti ini. Oke anak-anak, coba dilihat sekarang jam berapa? Jam 12 lebih 10 Bapak. Oh iya, nanti ini waktunya jam 12.30 telah selesai. Silakan teman semuanya 10 menit ke depan untuk melakukan evaluasi. Kemudian 10 terakhir kita lakukan doa bersama untuk menutup pelajaran bersama-sama. Paham anak-anak? Paham Pak? Seperti itu. Kemudian kita melakukan doa bersama, bisa doa bersama-sama, bisa doa melalui speaker ataupun sound dalam kelas yang nantinya itu dibimbing dari kantor. Mungkin seperti itu tentang penjelasan mulai dari pembukaan, pemahaman materi ataupun isi, kemudian dan penutup. Mungkin itu saja dari saya. Saya Muhammad Khairul Rizal mengucapkan selamat untuk semuanya. Semoga semuanya dapat menyelesaikan micro teaching dengan sebaik mungkin tanpa adanya kendala dan tidak diinginkan hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Mungkin itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.